Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah, yaitu teori belajar dan pembelajaran fisika tentang teori behaviorisme dan kognitisme dari teori Watson. Bernard Watson, psikologi Amerika sekaligus pendiri sekolah psikologi behaviorisme. Psikologi kelahiran 9 Januari tersebut mengenyam pendidikan di Universitas Columbia, kemudian melanjutkan PhD di Universitas Chicago. Di Chicago, Watson mulai melakukan riset perilaku dengan mengambil subjek penelitian hewan. Watson adalah editor pada jurnal psikologi internasional, Psychological Review dan Review of General Psychology. Dalam eksperimennya dengan judul Little Albert, Watson menyatakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki 3 reaksi emosi dasar: kekuatan, kemarahan, dan cinta. Ketiga emosi ini akan menarik perhatian orang karena memaksa mereka untuk berespon dengan perasaannya. Semua tingkah laku tersebut terbentuk adanya hubungan antara stimulus dan respon, baru mulai conditioning, sehingga belajar dapat dipandang sebagai cara menanamkan sejumlah ikatan antara perangsang dan reaksi dalam reaksi susunan syaraf. Teori belajar Watson merupakan sebuah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, teori belajar Watson mengakui adanya perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar. Namun, ia menganggap hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Oleh hal tersebut tidak dapat menjelaskan apakah telah belajar atau belum, dan karena hal tersebut tidak dapat diam. John Gordon Watson pernah melakukan percobaan yang pernah diterapkan Pavlov mengenai classical conditioning, yaitu dengan menggunakan seekor tikus dan seorang anak yang bernama Albert. Dari percobaan tersebut, Watson percaya bahwa manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi emosional seperti cinta, kebencian, dan kemarahan. Teori belajar yang dikembangkan Watson adalah Sharp-Bolt, stimulus dan respon, Bolt teori. Teori ini secara umum adalah teori Thorndike, yaitu connectionisme, dan teori Pavlov, classical conditioning. Hal ini dikarenakan yang menjadi landasan dari teori behaviorisme Watson adalah teori Thorndike dan Pavlov. Watson menggunakan teori classical conditioning. Pavlov dalam hal ini interaksi antara stimulus dan respon yang dilengkapi dengan komponen penguatan dari Thorndike. Menurut teori belajar Watson, manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi emosional seperti takut, cinta, dan marah. Dalam teori Sharp-Bolt, guru dituntut untuk dapat merancang atau mengkondisikan lingkungan belajar, baik itu berupa kelas, sarana, maupun kondisi belajar peserta didik, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi respon yang diberikan peserta didik. Dengan demikian, maka jika guru menginginkan seorang murid yang aktif, baik, paham, dan terampil, maka hal yang perlu dilakukan adalah merancang dan memberikan lingkungan belajar yang baik. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Watson adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang datang sesudah Thorndike. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Watson adalah seorang tokoh behavioris murni karena karyanya tentang belajar sejajar dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika, biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata
yaitu sejauh dapat diamati dan dapat diukur. Para tokoh aliran behavioristik cenderung untuk tidak memperhatikan hal-hal yang dapat diukur dan tidak dapat diamati, seperti perubahan-perubahan mental yang terjadi ketika belajar. Walaupun demikian, mereka tetap mengakui hal itu penting. Dengan kata lain, teori belajar Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi pada dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa tidak penting. Semua itu penting, akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak bisa menjelaskan apakah proses belajar sudah menjadi atau belum. Hanya dengan asumsi demikianlah, menurut teori belajar Watson, dapat diramalkan perubahan apa yang bakal terjadi pada siswa. Hanya demikian pula, psikologi dan ilmu belajar dapat disejajarkan dengan ilmu lainnya, seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empiris. Berdasarkan ukuran ini, penganut aliran tingkah laku lebih suka memilih untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak diukur, meskipun mereka tetap mengakui bahwa hal itu penting. Dengan belajar stimulus respon yang langsung ini disebut dengan koneksionisme menurut Thorndike dan behaviorisme menurut teori belajar Watson. Namun dalam perkembangan besarnya, koneksionisme juga dikenal dengan psikologi behavioristik. Stimulus dan respon tersebut memang harus dapat diamati, meskipun perubahan yang tidak dapat diamati seperti perubahan mental itu penting. Namun menurutnya tidak menjelaskan apakah proses belajar tersebut sudah terjadi atau belum. Dengan asumsi demikian, dapat diramalkan perubahan apa yang akan terjadi pada anak. Teori perubahan perilaku dalam kelompok behaviorisme ini memandang manusia sebagai produk lingkungan. Segala perilaku manusia sebagai besar akibat pengaruh lingkungan sekitarnya. Apakah seorang manusia tergolong baik, tidak baik, emosional, rasional, ataupun irasional? Di sini hanya diberikan bahwa perilaku manusia itu sebagai akibat berinteraksi dengan lingkungan, dan pola interaksi tersebut harus bisa diamati dari luar. Belajar dalam teori behaviorisme ini selanjutnya dikatakan sebagai hubungan langsung antara stimulus yang datang dari luar dan respon yang ditampilkan oleh individu. Respon tersebut akan muncul dari individu jika diberi stimulus dari luar. S singkatan dari stimulus dan R singkatan dari respon. Pada umumnya, teori belajar yang termasuk ke dalam keluarga besar behaviorisme memandang manusia sebagai organisme yang netral, pasif, reaktif terhadap stimulus di sekitar lingkungannya. Orang akan bereaksi jika diberi rangsangan oleh lingkungan luarnya. Demikian juga jika stimulus dilakukan secara terus-menerus dan dalam waktu yang cukup lama akan diberikan perubahan perilaku individu. Dorongan dalam teori belajar Watson. Dorongan adalah suatu keinginan dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang sedang dirasakannya. Seorang anak merasakan adanya kebutuhan akan tersedianya sejumlah uang untuk membeli buku bacaan tertentu. Maka, ia terdorong untuk membelinya dengan cara minta uang kepada ibu atau bapaknya. Unsur dorongan ini pada setiap orang meski kadarnya tidak sama, ada yang kuat, ada yang lebih tidak terlalu peduli akan memenuhi kebutuhan atau tidaknya. Unsur ini datang dari luar dari individu dan tentu saja berbeda dengan dorongan tadi yang datang dari dalam. Contoh rangsangan antara lain adalah bau masakan yang lezat, rayuan gombal, dan bahkan bisa juga penampilan seorang gadis cantik dengan bikini yang ketat. Dalam dunia aplikasi komunikasi internasional, rangsangan bisa terjadi, bahkan diupayakan terjadinya yang ditujukan kepada pihak sasaran agar mereka beraksi sesuai dengan yang diharapkan. Itulah materi yang tadi sempat saya presentasikan.
Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.